Selamat datang kembali rekan-rekan sejawat, mahasiswa medis, dan para pembelajar sekalian di ruang dosen. Hari ini kita akan langsung membedah sebuah topik yang, jujur saja, seringkali diremehkan di ruang praktik kita, yaitu urolitiasis, atau penyakit batu ginjal. Kebanyakan orang, mungkin termasuk beberapa dari kita, masih melihat batu ginjal ini dengan kacamata yang sangat sederhana. Ya, sekedar masalah sumbatan mekanis pada pipa saluran air, tinggal diangkat dan masalah selesai. Tapi dalam materi pembelajaran kali ini, kita akan membongkar total paradigma lama tersebut. Kita akan menyelami dinamika biomolekuler yang sangat kompleks, mulai dari interaksi termodinamika di tingkat mikroskopis, sampai bagaimana hal itu bermanifestasi menjadi kondisi klinis yang amat menyiksa pasien. Jadi, siapkan fokus Anda karena kita akan melihat ginjal dengan lensa resolusi tinggi. Agar pembelajaran kita hari ini sistematis dan logis, materi ini dibagi ke dalam 6 bagian utama. Pertama, paradigma sistemik. Kedua, termodinamika dan biogenesis. Ketiga, patologi plak Rendel. Keempat, klasifikasi molekuler. Kelima, delitobiom. Dan terakhir, translasi klinis. Kita masuk ke bagian pertama, paradigma sistemik. Mengapa ini jauh di luar sekedar masalah sumbatan mekanis? Sangat esensial bagi kita untuk berhenti memandang urolitiasis ini sebagai masalah mekanik belaka. Pembentukan batu pada dasarnya adalah manifestasi akhir dari kegagalan homeostasis tubuh kita, baik itu secara lokal di ginjal maupun secara sistemik di seluruh tubuh. Coba perhatikan angka ini. Risiko seumur hidup seseorang terkena urolitiasis saat ini berada di angka 10 hingga 15% secara global. Cukup tinggi bukan? Tapi poin krusialnya justru ada di sini. Tingkat rekurensi atau kekambuhannya mencapai persentase yang luar biasa, yaitu 50% dalam 5 hingga 10 tahun pasca kejadian pertama. Secara matematis dan klinis, statistik ini menampar kita. Kalau kita hanya mengangkat batunya tanpa pernah memahami kelainan molekuler yang mendasarinya, pasien kita sudah pasti akan terus kembali ke ruang operasi dengan masalah yang persis sama. Bagian kedua, termodinamika dan biogenesis. Kita akan melihat kimia fisik di balik proses presipitasi. Mari kita pahami dulu definisi fundamental ini, supersaturasi. Anda harus ingat, urin kita itu bukanlah air murni. Urin adalah larutan yang sangat kompleks, membawa kalsium, oksalat, fosfat, dan asam urat. Nah, pembentukan batu ini bergantung pada rasio konsentrasi ion terhadap batas kelarutannya, atau yang kita sebut dengan saturation product. Ketika nilai ini lebih dari 1, urin masuk ke dalam kondisi supersaturasi. Yang sangat menarik dari fenomena ini adalah adanya sebuah zona metastabil. Di zona ini, zat terlarut memang sudah melewati titik jenuh, tapi pengendapan atau presipitasi spontan belum terjadi. Mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena tubuh kita memiliki molekul inhibitor. Jika inhibitor ini kurang, atau justru ada promotor pembentukan, nah saat itulah bencana molekuler ini dimulai. Lalu pertanyaannya, bagaimana cairan yang supersaturasi tadi bisa berubah wujud menjadi batu yang padat? Proses biogenesis kristal ini berjalan melalui 3 tahap kronologis. Pertama, nukleasi. Molekul-molekul dalam urin mulai bergabung membentuk inti padat. Dalam urin manusia, ini biasanya berupa nukleasi heterogen, di mana kristal tumbuh menempel pada substrat yang sudah ada, misalnya sel yang mati atau kristal jenis lain. Tahap kedua adalah pertumbuhan kristal, di mana ion-ion terus menempel melalui ikatan elektrostatik. Dan tolong perhatikan tahap ketiga ini, agregasi kristal. Ini adalah momen patologis yang paling kritis. Kenapa? Karena melalui gaya van der Waals, kristal-kristal kecil tadi saling melekat dengan kuat, membentuk massa yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan obstruksi klinis pada pasien. Kita berlanjut ke bagian ketiga, patologi plak Rendel, nidus utama untuk batu kalsium oksalat idiopatik. Sekarang mari kita proyeksikan proses biogenesis tadi langsung ke tingkat jaringan. Proses destruktif ini ternyata bermula jauh di dalam interstisium medula ginjal kita, tepatnya di membran basal loop of Henle. Di sanalah kalsium fosfat atau hidroksiapatit pertama kali mengendap. Deposit mikroskopis ini ternyata tidak berdiam diri. Mereka bermigrasi menuju epitel papila ginjal dan, secara harfiah, mengikis permukaan urotelium. Saat plak ini terekspos ke dalam ruang urin yang mengalami supersaturasi kalsium oksalat, plak ini bertindak layaknya sebuah jangkar atau nidus yang sempurna untuk proses nukleasi heterogenes. Batu kalsium oksalat kemudian tumbuh membesar, layaknya stalaktit yang menempel erat pada papila, sebelum akhirnya terlepas dan menyumbat saluran ginjal pasien.
Dan yang membuat proses ini semakin menarik untuk dipelajari, ini sama sekali bukanlah proses mekanis yang pasif. Kristal-kristal ini secara aktif merusak jaringan. Secara seluler, konsentrasi oksalat yang tinggi terbukti toksik dan memicu badai peradangan. Ia memicu produksi spesies oksigen reaktif di mitokondria yang kemudian mengaktifkan kaskade inflamasi P38-MAPK dan NF-kappa B. Lebih parahnya lagi, sel tubulus yang mencoba memfagositosis kristal ini justru akan mengaktifkan inflamasom NLRP3. Hasil akhirnya, terjadi kerusakan jaringan hebat yang menciptakan lingkungan inflamasi yang lengket, yang justru makin memfasilitasi bertahannya kristal-kristal baru. Ini benar-benar sebuah lingkaran setan peradangan. Bagian keempat, klasifikasi molekuler. Bagaimana kita mengidentifikasi jejak kimiawi dan modulatornya? Mengingat betapa destruktifnya patologi tadi, tugas klinis kita selanjutnya tentu adalah mengidentifikasi musuh kita ini. Setiap jenis batu meninggalkan jejak kimiawi yang sangat unik. Berdasarkan klasifikasi molekuler, batu kalsium oksalat mendominasi 70 hingga 80% kasus. Ini biasanya didorong oleh hiperoksaluria atau hiperkalsiuria, dan uniknya bisa terjadi pada berbagai rentang pH. Tapi coba perhatikan kalsium fosfat. Jenis ini secara spesifik membutuhkan lingkungan yang basah dengan pH di atas 6,5. Menemukan batu ini seringkali menyingkap kondisi medis tersembunyi, seperti asidosis tubulus ginjal tipe 1. Sebaliknya, batu asam urat terbentuk di urin yang sangat asam, dengan pH di bawah 5,5 yang secara klinis sangat berkorelasi dengan sindrom metabolik dan resistensi insulin. Terakhir, batu struvit. Ini murni merupakan hasil dari infeksi bakteri penghasil enzim urease, seperti bakteri Proteus, yang meroketkan pH urin secara ekstrim. Lalu, apa yang sebenarnya menjaga keseimbangan komposisi kimia ini di dalam tubuh yang sehat? Mari kita lihat pertempuran mikroskopis yang terus-menerus terjadi di dalam urin kita. Di satu sisi, kita memiliki prajurit pelindung, yaitu para inhibitor. Ada sitrat yang bertugas mengikat kalsium agar tidak bertemu dengan oksalat. Ada magnesium yang berkompetisi menyingkirkan kalsium, dan protein matriks seperti osteopontin yang secara fisik memblokir pertumbuhan kristal. Tapi di sisi lawannya, kita melihat para promotor. Contoh yang paling memukau adalah protein Tamm-Horsfall atau uromodulin. Dalam keadaan sehat, protein ini sangat baik karena mencegah agregasi. Namun, ketika lingkungan urin terlalu asam atau terjadi defek glikosilasi, protein ini mengalami perubahan konformasi. Ia berubah peran menjadi lem biologis yang dengan ganas menyatukan kristal-kristal menjadi batu padat. Ini seperti sebuah pengkhianatan molekuler di dalam ginjal. Bagian kelima, the lithobiome. Pengaruh mikrobioma pada biokimia kita. Nah, disinilah sains kedokteran modern memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Pencegahan batu ginjal ternyata juga sangat bergantung pada sistem pencernaan kita. Ya, Anda sama sekali tidak salah dengar. Poin krusialnya terletak pada sebuah mikroorganisme spesifik di usus yang disebut Oxalobacter formigenes. Bakteri ini secara alami mendegradasi oksalat yang masuk dari diet kita. Ketika seorang pasien mengalami defisiensi bakteri ini, mungkin karena riwayat penggunaan antibiotik spektrum luas, usus tidak lagi mampu menghancurkan oksalat tersebut. Akibatnya, usus menyerap oksalat dalam jumlah yang sangat masif. Oksalat ini kemudian beredar, dibuang oleh ginjal, meroketkan konsentrasi oksalat dalam urin, dan secara dramatis meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Fakta ini membuktikan kembali betapa urolitiasis benar-benar sebuah penyakit sistemik yang holistik. Bagian keenam sekaligus bagian terakhir kita, translasi klinis. Membawa teori ini langsung ke terapi pasien. Setelah kita membedah panjang lebar soal termodinamika, inflamasi, hingga mikrobioma tadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerapkan pengetahuan biomolekuler yang padat ini? Praktik medis kita tidak boleh lagi dilakukan secara membabi buta. Terapi harus ditargetkan secara presisi. Pertama, melalui manipulasi pH urin. Kita memberikan kalium sitrat tidak hanya untuk mengalkalisasi urin yang terlalu asam, tetapi juga karena sitrat adalah inhibitor terkuat yang mencegah kalsium berikatan. Kedua, menargetkan stres oksidatif. Penambahan antioksidan seperti vitamin E dan senyawa polifenol sangat logis untuk melindungi epitel tubulus dari badai peradangan seluler yang kita bahas sebelumnya. Dan ketiga, intervensi termodinamika yang paling terbukti dan sederhana, hidrasi agresif. Meningkatkan volume pelarut adalah cara yang paling efektif berdasarkan hukum fisika untuk menurunkan nilai supersaturasi dari semua jenis ion secara simultan. Kesimpulan klinis yang harus kita pegang teguh dapat diringkas dalam satu pernyataan mutlak ini. Manajemen urolitiasis yang komprehensif mewajibkan evaluasi metabolik 24 jam. Tanpa mengumpulkan urin 24 jam untuk membedah profil molekuler, pH, dan kadar inhibitor pasien, kita ini ibarat klinisi yang menembak dalam gelap.
setiap pasien membutuhkan dan berhak mendapatkan terapi yang dipersonalisasi sesuai dengan profil kimia urin mereka yang spesifik dan unik. Pada akhirnya, ini membawa kita pada sebuah refleksi kritis bagi kita semua di dunia medis. Apakah kita akan terus mempertahankan kepuasan yang dangkal dengan hanya mengangkat batu secara mekanis dari pasien kita? Ataukah kita akhirnya akan mulai bertindak sebagai klinisi sejati yang profesional yang berupaya memperbaiki lingkungan molekuler sistemik pasien secara menyeluruh? Keputusannya tentu saja ada di tangan Anda. Bila Anda senang dengan video pembelajaran yang sistematis, lengkap, dan ilmiah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari kami. Silakan klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Tetaplah kritis, logis, dan teruslah belajar.